Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinang Trinunda. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu demokrasi dan pendidikan demokrasi. Baik, di sini cuma ada beberapa yang saya dapat dan saya pelajari, yaitu pertama, pada bagian dari A, hakikat demokrasi dan demokratisasi. Nah, di sini ada pengertian, yaitu demokrasi berasal dari kata demos atau rakyat dan kataros, kekuasaan. Artinya kekuasaan di tangan rakyat. Yang kedua, asas dan prinsip demokrasi meliputi kebebasan berpendapat, berpersamaan hak dan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, proses demokratisasi, suatu proses menuju sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak rakyat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, yang kedua, pada bagian B, demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai fase demokrasi, mulai dari demokrasi liberal terpimpin hingga demokrasi Pancasila. Yang ketiga, jenis demokrasi. Demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dan demokrasi Pancasila, yaitu Orde Baru hingga kini. Yang ketiga dan terakhir, demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, yang ketiga itu C, sistem politik demokrasi. Ciri-ciri sistem politik demokrasi: adanya pemilu yang bebas dan adil, atau pemerintahan yang terbuka serta melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, keterlibatan rakyat. Rakyat terlibat melalui pemilu, partai politik atau ormas dan media. Yang ketiga, peran lembaga negara. DPR sebagai wakil rakyat, Presiden sebagai eksekutif, dan Mahkamah Agung sebagai pengawas hukum. Baik, kita masuk di poin D atau pendidikan demokrasi. Nah, pentingnya pendidikan demokrasi membentuk warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Yang kedua, peran sekolah dan masyarakat. Sekolah sebagai tempat belajar nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan OSIS, musyawarah, kelas, dan lain-lainnya. Yang ketiga dan terakhir, contoh penerapan nilai demokrasi: menghargai pendapat orang lain, musyawarah untuk mufakat, dan partisipasi dalam pemilu. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kesimpulan saya di sini tentang bab 5, demokrasi adalah suatu pada negara atau untuk hak-hak rakyat dan hukum-hukum di negara kita sekarang untuk tahun ke tahunnya, untuk menetapkan yang keadilan dan
keadilan dan keadilan dan kebersamaan. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.